Bismillah walhamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fadh wa ayyid nahdatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatan watan diniyah islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar dan pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio Dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun anda sekarang sedang berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala, kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Okay? Mudah-mudahan dalam keadaan aman, damai, walaupun beberapa hari lagi ke depan kita akan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Okay? Silakan pengusaha memilih mana yang dianggap paling pas. Dan kita mohon pada Allah semoga kita dipilihkan yang paling takwa kepada Allah, paling cintai oleh Allah Ta'ala. Allah la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Sabda Nabi, ya Tuhan, yang kau jadikan pemimpin kami orang-orang tidak takwa kepada Allah dan tidak sayang kepada kami rakyat dan masyarakatnya. Doa dari Nabi SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, berapa hari lagi kita akan ketemu 27 Rajab, hari Khamis yang akan datang. Maka kita peringati Isra Mi'raj itu dengan apa kemampuan kita. Secara sederhana, yang penting ambil hikmah dari peristiwa itu, terutama sekali adalah tentang ibadah solat. Nah, apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali orang yang melalaikan ibadah solat. Allah mengatakan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahwat sawfa yalqawna ghayyat. Telah datang satu generasi yang mereka itu melalaikan solat, hanya nurutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan, kehancuran, kebinasaan. Oh, na'udzubillah, yang sampai kita yang kena. Para pendengar, karena itu maka mari kita melihat apa hikmah solat menurut Kanjeng Nabi SAW yang kita ambil dari kitab, yaitu Al-Jami'us Saghir, buah kitab hadis yang isinya mungkin puluhan ribu hadis, saking banyak isinya. Situ ada sebutkan tentang keutamaan dan kelebihan ibadah solat. Jangan kita lali solat, karena Nabi sendiri di akhir hayatnya berpesan kepada kita, ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah. Takwalah kamu kepada Allah dalam urusan solat. 3 kali diulang Nabi. Bukan pentingnya kita peduli solat, buktikan takwa kita adalah dalam hal mendirikan solat. Yang kedua, ittaqullah fima malakat aimanukum, ittaqullah fima malakat aimanukum. Takwalah kalian kepada Allah dalam urusan orang jadi tanggung jawabmu. Dapat tanggung jawab kita, pasti yang pertama adalah istri kita, anak kita, suami kita, ibu bapa kita, saudara kita. Itu yang paling dekat. Kita harus peduli pada mereka, perhatian pada mereka. Sekarang ini banyak sekali istri-istri jadi korban. Anak-anak jadi korban dari perbuatan ayahnya atau suaminya. Kenapa? Karena mereka banyak yang ditangkap polisi sebab narkoba dan sebab-sebab yang lain. Di penjara mana saja makin banyak penghuninya, terutama karena narkoba. Berapa hari yang lalu ditangkap seorang di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela. Dia akan mengedarkan 95 gram lebih sabu-sabu. Maka apa yang terjadi? Ia ditangkap dan ancamannya adalah maksimal penjara seumur hidup dan minimal denda 800 juta rupiah. Kalau itu terjadi, kasihan istrinya, kasihan berapa anak-anaknya. Kemudian sebelumnya tangkap juga Desa Teros, 15 gram lebih sabu-sabu.
Semuanya ada di Polres Lombok Timur. Silakan siap menerima hukuman sekian tahun di penjara dan juga sekian uang jadi dendanya. Sekian juta dendanya. Ternyata hari Selasa kemarin tangkap juga di Pancor dan juga Aimal. Sebanyak 3,4 kilogram ganja, termasuk narkoba juga. Kira-kira berapa lama, berapa tahun mereka di penjara dan berapa denda mereka? 3,4 kilogram ganja. Kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Harus menderita karena perbuatan ayahnya yang tidak mikirkan akibat. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semuanya pasti kejumpaan, kandaitan. Itu yang terjadi pada pendengar kasihan. Saya tadi masuk penjara, melihat betapa banyaknya mereka sekarang masuk penjara. Sudah hampir tidak nampung lagi. Ini bukan overdosis. Over penghuni, kelebihan. Mestinya 200, sekarang jumlahnya hampir 400. Jadi sangat banyak kelebihannya. Itu dia. Ya memang mereka enak makan di penjara. Gratis semuanya. Tapi anaknya siapa yang beri makan? Istrinya siapa yang beri makan? Itu yang tidak dipikir oleh mereka. Hanya senangnya pergunakan ganja, narkoba, sabu-sabu, kemudian ekstasi dan juga minuman keras. Padahal akibatnya sungguh sangat mengerikan. Hai saudara-saudaraku, Lombok Timur adalah daerah yang penduduknya sangat padat. 1.400.000 lebih penduduknya. Beragama Islam 99,9%. 99,9% berpenduduk beragama Islam. Lombok Timur. Sayang kenapa tempat yang begini banyak pondok pesantren, santri dan sebagainya, madrasah, masjid. Kok banyak juga mereka yang senang pada narkoba, minuman keras dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Mestinya tidak demikian. Itulah dia kenyataan. Baik pada pendengar yang dirahmati Allah, untuk peringati Surat Mi'raj tanggal 27 Rajab 8 Februari akan datang. Kami sudah berencana bersama jamaah untuk nyantuni anak yatim. Besok hari Khamis, Ba'da Zuhur. Okay? Betulan libur nasional. Sekolah libur, kantor libur, semuanya libur. Okay? Tapi kalau makan kira-kira kita tidak libur. Okay? Baik, karena itu pelunggu sami yang mau ikut serta Mbah Sumi, terima kasih. Okay? Dikiranya Khamis kemarin. Nanti akan datang. Kemudian Bapak Ibu M. Syafi'i, Bapak Ibu Doktor, okay, dan okay, kita sampaikan. Mudah-mudahan pelunggut yang sami dapat berbuat baik. M. Syukri. Okay. Demikian pula Ibunda Hajah Mariana Wahab. Mudah-mudahan saya doa lafiat Ibunda. Okay. Hajah Rehana yang ada di Selong. Mudah-mudahan semua kita dijanin Allah sehat walafiat. Salah satu kelebihan sedekah adalah buat orang panjang umur dan sehat walafiat. Dawu mardakum bis sedekah. Sembuhkan penyakitmu dengan jalan bersedekah. Kemudian yang kedua, sedekah taruddul bala tazidul umur. Sedekah menolak bala, bencana, musibah dan memanjangkan umur. Amin. Allahumma amin. Kita lihat kelebihan daripada ibadah solat menurut kitab Al-Jami'us Shaghir. Okay? Yang dibaca oleh para tuan guru, para masyayikh, para ustaz, okay? Para ulama. Mari kita melihat apa kelebihan daripada as-salat. Qala Nabi sallam, as-salatu mardatur rabbi. Salat itu adalah amalan paling diredai Allah. Amalan yang paling Allah ridai, salat. Wa sunnatul anbiya, salat adalah sunnahnya para nabi-nabi, rasul-rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita, semuanya melaksanakan salat. Mungkin ada yang 2 waktu, 3 waktu, ada yang 2 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya. Wa hubbul malaikah, amalan paling cintai malaikat adalah salat. Wa nurul ma'rifah, cahaya marifat seorang mukmin, seorang muslim. Wasulul iman, dasar pada keimanan. Pangkal keimanan adalah solat. Wajibatu doa.
solat adalah merupakan doa yang paling dikabulkan. Atau dasar pada doa akan dikabul Allah kalau orang itu solat. Kalau tidak solat, biar 1000 kali berdoa tidak akan diterima Allah. Hadis ada sebutkan, laisa lahu hadzun fi du'a sholihin. Orang tidak sembahyang tidak dapat bagian pada doa orang alim soleh. La yurfa'u lahu du'an wala sama. Orang yang tidak sembahyang doanya tidak akan dikabul Allah, akan diterima Allah di langit sana. Wa qabulul amal, karena solat maka amal kita yang lain-lain diterima Allah. In wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru amali. Apabila solatnya dilihat Allah sempurna, semua amalnya diterima Allah walaupun kurang-kurang dikit. Tapi kalau orang itu tidak solat, maka tidak ada amal yang diterima Allah. Okay? Kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah. Semua amalan yang dia kerjakan tidak ada dapat pahala. Puasanya sempurna, zakat sempurna, haji, umrah tiap tahun. Tapi kalau tidak solat, semuanya tidak diterima Allah. Oh, kasihan. Kemudian berikutnya, wa qabulul amal, diterimanya segala amal, wa barakatun fil mal wal kasab. Bahkan berkahnya harta, berkahnya usaha kita, bisnis kita. Diberi barakah rizki, beri barakah amal perbuatan kita mencari rizki. Wasilahun ala alda, solat itu menjadi senjata kita, benteng kita, senjata kita melawan musuh. Musuh kita ya syaitan, musuh kita ya orang-orang yang kufur musyrik. Kemudian karahatus syaitan, perbuatan yang paling benci syaitan. Amalan yang menyebabkan syaitan paling benci, paling marah, paling gedak kepada kita. Wa syafi'un baina sahibah wa baina malakil maut. Solat adalah memberi syafaat pada seorang daripada malakul maut yang mencabut nyawa. Rajin solat, cabut nyawa dengan pelan-pelan, penuh kasihan. Enggak ada rasa nyawanya. Tapi kalau orang tidak solat, dia punya roh nyawa dicabut dengan kejam, dengan keras oleh malakul maut. Nauzubillah. Wa sirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Solat itu menjadi lampu penerang dalam kubur sampai hari kiamat. Wa zillun ala rasi yaumil qiyamah. Menjadi payung kita di padang mahsyar. Menjadi payung kita di atas kepala kita hari kiamat. Wa tajun ala rasi, jadi mahkota. Mahkota raja di atas kepala orang yang solat pada hari kiamat nanti. Mahkota. Seperti raja-raja punya mahkota di atas kepalanya. Wa libasun ala badanhi. Karena solat itu kita mendapatkan pakaian. Sehingga tidak telanjang bulat di padang mahsyar. Nabi mengatakan, kita akan bangkitkan dalam keadaan telanjang. Tanpa pakaian, tanpa sandal. Tapi ada yang kira dapat pakaian. Mereka yang takut rajin, disiplin solat, dapat pakaian. Sehingga tidak telanjang bulat, bugil ria. Kemudian berikutnya, sitrun baina wa bainan nar. Dan menjadi dinding bagi orang yang soleh itu daripada azab api neraka. Wa hujjatun baina rabbi. Hujah kita, alasan kita di hadapan Allah yang menanya kita hari kiamat. Sikalun alal mizan. Dengan ibadah solat menyebabkan timbangan pahala kita berat. Timbangan dosa kita jadi ringan. Amin. Wa jawazun ala sirat. Dengan kita rajin solat, kita akan menyeberang salam mustaqim dengan segera, dengan cepat, dengan mudah, dengan selamat, tidak terpeleset, terpelosok ke dalam api neraka. Wa miftahul jannah. Solat juga adalah merupakan kuncinya syurga. Kunci syurga adalah solat. Amin. Allahumma amin. Namun walaupun demikian, ada segolongan manusia walaupun rajin solat, tapi solatnya tidak diterima Allah. Ini namanya galang bedah berugat lelah di arah upak. Solat rajin, tapi tidak diterima solatnya. Asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. 10 golongan manusia solatnya tidak diterima Allah. Siapa mereka? Qala Nabi sallam. Nggih. Pertama, tidak diterima solatnya. Rajulun shalla wahidan bighairi qiraah. Seorang yang solat sendirian, tidak pernah berjamaah. Dengan bacaannya tidak beres, tidak pernah dengar bacaan imam yang
qari yang fasih. Bacanya tidak beres. Kemudian berjamaahnya tidak pernah, selalu solat sendiri. Itu pun ngebut-ngebut di rumahnya. Tidak terima solatnya. Orang tidak suka solat berjamaah. Nauzubillah. Hai, kalau begitu, Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar pemirsa, sila pelenggut yang kami peduli solat berjamaah kita. Solat kita terima Allah. Rajul salli wala yuaddi zakatah. Seseorang yang rajin solat tapi tidak berzakat, solatnya tidak terima Allah. Solat dan zakat bersama-sama. Bakti pada Allah dan Rasul bersama-sama. Bakti pada Allah dan kedua orang tua bersama-sama. Artinya tidak bisa dipisah. Harus bersama-sama. Solat rajin, zakat tidak. Apalagi sedekah. Maka solat tidak terima Allah. Rajulun ya'um qauman wa hum lahu karihun. Seorang menjadi imam bagi kaum, pemimpin bagi kaum, tapi dia dibenci oleh kaumnya. Dibenci dan disenangi oleh kaumnya. Tadi saya dapat pertanyaan dari salah seorang narapidana di penjara, di masjid penjara. Gimana hukumnya orang yang menjadi imamnya adalah anak haram, anak zina. Anak zina tidak ada dosa salahnya. Selama dia itu orangnya soleh, berilmu, taat ibadah, maka dia sah jadi imam. Dan bagus dia jadi imam. Dia bisa berhak masuk surga. Justru anak yang halal, bukan anak haram. Saya jadi dia akan masuk neraka. Kenapa? Malas ibadah. Gimana kalau orang itu pernah berzina, kemudian dia jadi imam? Sah. Apalagi dia sudah tobat nasuha. Sah dia jadi imam, diterima solatnya dan seterusnya. Dan jamaah tidak nanggung dosa orang jadi imam. Dan nanggung dosa seseorang. Allah taziru wa zuratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru wa zuratun wizra ukhra, ayat yang lain. Dan tidak akan menanggung dosa oleh orang berdosa. Artinya kita tanggung dosa orang lain masing-masing. Nafsi-nafsi. Gitu dia. Kemudian berikutnya tidak terima solat oleh Allah. Iaitu rajulun mamlukun abik. Seorang jadi pekerja, jadi bantu rumah tangga, mungkin jadi pegawai, karyawan, buruh. Tapi dia tidak taat aturan, tidak taat undang-undang, tidak taat disiplin dalam melaksanakan kerjaannya. Kalau pegawai yang nakal, buruh yang nakal, pekerja yang tidak disiplin, maka solat dari Allah. Semau-maunya bekerja. Alhamdulillah, saya dulu pernah jadi guru teladan Departemen Agama Lombok Timur. Tapi tidak nombor 1. Mudah-mudahan. Kenapa? Kita dianggap disiplin, taat dalam tugas kita. Yang berikutnya, rajulun syaribul khamri mudminan. Seorang yang suka minum minuman keras, apalagi narkoba. Orang suka minuman keras atau apalagi makin narkoba, maka solatnya tidak terima Allah. Solatnya terima Allah. Dan rata-rata orang yang suka minuman keras dan orang suka narkoba tidak sembahyang, tidak zikir doa. Itu dia. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Orang suka minum minuman keras dan orang suka berjudi, mesti dia itu tidak solat dan tidak zikir kepada Allah. Na'udzubillah min dzalika. Sudah dosanya demikian hebatnya. Lagi-lagi dia itu tidak melaksanakan ibadah solat. Malas dia. Kenapa? Karena akalnya sudah rusak oleh minuman keras dan sabu-sabu narkoba. Karena itu mari hindarkan. Mari hindarkan minuman keras. Mari hindarkan narkoba. Tadi kita cerita akibat pada orang minum minuman keras. Pertama, dia akan beri minum di akhirat nanti dari minuman namanya mahamimu jahannam. Air jahannam yang sangat-sangat panas diminumkan pada mereka yang yaitu minuman keras, apalagi narkoba. Sampai hancur dia punya isi perut karena panasnya air neraka jahannam diminum oleh mereka yang suka narkoba, minuman keras. Yang kedua, orang suka minuman keras dan narkoba, mereka akan berikan minuman namanya yaitu ma'unahril gautah, air sungai Gautah. Apa itu? Yaitu darah nanah
dan mani yang keluar dari kemaluan perempuan pelacur yang baunya sangat busuk dan sangat tidak enak diminum. Itu minuman orang suka minuman keras dan narkoba. Dan juga iaitu tinatul khobal. Minuman namanya tinatul khobal. Keringat orang-orang yang di dalam neraka ditampung, diminumkan pada mereka yang suka minuman keras dan narkoba. Silakan. Dunia sudah sengsara rumah tangganya. Di akhirat sudah demikian nasibnya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Karena itu, hai saudaraku, yang sampai terpedaya oleh nafsu setan yang nyuruh kita minuman keras, nyuruh kita senang kepada narkoba. Harganya hajat demikian. Demikian mahalnya. Sehingga orang suka narkoba apa saja tidak miliki dia. Punya Honda dijual demi narkoba. Punya rumah dijual demi narkoba. Honda orang dipinjam dijual demi narkoba. Semuanya demi narkoba. Dia sanggup berbuat apa saja. Akhirnya ada yang ditangkap dan sebagainya masuk penjara. Kenapa? Karena semuanya lakukan demi narkoba. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya, tidak terima solatnya imratun zaujuha sakhitun alaiha. Seorang isteri tidak disenangi, tidak sayangi oleh suaminya karena tingkah laku perbuatannya. Ya Allah, zaman sekarang banyak terjadi. Jangan sampai terjadi yang demikian. Isteri-isteri yang tidak nyambung hubungan, tidak disayangi dan cintai oleh suami karena perbuatannya, tingkah lakunya, sikapnya, akhlaknya. Maka selama dia tidak nyambung sama suaminya, solat nak terima Allah SWT. Dia imratun solat bighairi himar. Seorang wanita yang solat tapi tidak baik cara memakai jilbab atau penutup aurat. Ada aurat yang kelihatan yang harus tutup dalam solat dan tidak peduli. Dan Al-Imamul Jabirul Jair, seorang pejabat yang dia itu mana korupsi, mana lagi sombong. Jabat demikian tidak terima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, rajulun akala riba. Orang-orang makan riba. Rentenir. Mereka tidak terima solat oleh Allah. Satu suap makanan dari hasil riba dimakan orang 40 hari 40 malam. Solat tidak terima Allah. Doa tidak kabul-kabul. Yang terakhir, rajulun la tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar. Dari mak solatnya seseorang yang solatnya tidak mencegahnya pada berbuat kejahatan mungkaran. Mestinya solat mencegah kejahatan mungkaran. Inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah orang pada berbuat kejahatan mungkaran. Ini tidak berarti solatnya tidak beres, solatnya tidak benar, solatnya tidak sah. Itu tidak terima Allah. Solatnya tidak mencegah daripada kejahatan mungkaran. Rajin solat tapi hasad dengki. Rajin solat tapi suka dendam. Rajin solat tapi mutus silaturahim. Rajin solat tapi dia itu suka berbohong. Rajin solat tapi suka menggunjing. Rajin solat tapi namimah, ngadu domba. Rajin solat tapi durhaka kepada orang tua. Rajin solat tapi rajin berzina. Rajin solat tapi rajin maling. Kemudian rajin solat tapi suka seher. Itu antara lain. Solat yang tidak terima Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalika para pendengar. Okay. Mari kita lihat. Nanti akan ada tanya di hajah. Tentang iaitu akibat kepada orang itu hasad dengki iri hati. Sekarang zamannya banyak orang hasad dengki iri hati. Kalau nanti. Disebutkan dalam kitab. Akibat pada hasad dengki iri hati kalau nanti itu iaitu tidak kurang dari 8 bahkan lebih. Pertama, orang hasad itu menyebabkan dia itu tidak mau taat pada Allah. Aslul maksiati salasah sabdanya. Sebab orang durhaka tidak mau taat pada Allah ada 3. Pertama karena takabur, sombong. Yang kedua hasad dengki. Yang ketiga karena serakah, tomak dan loba terhadap keduniaan. Maka orang itu tidak mau taat dan mau ibadah kepada Allah. Pasti salah satu karena sombong, takabur. Yang kedua karena hasad dengki. Yang ketiga karena serakah,
toma dan loba. Nauzubillah min dzalika. Akibat pada hasad kita sebutkan 8. Pertama, iaitu lil hasidi samanu afat. Orang hasad tu akan mendapatkan 8 macam bala bencana musibah. Pertama, ifsadut ta'ah. Rusaknya pahala. Orang hasad dan iri hati terhapus pahala dan kebaikannya. Yakum wal hasada. Benar hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Jauhkan daripada hasad dan iri hati. Hasad dan itu menghapuskan pahala-pahala amal soleh kita. Kebaikan kita. Seperti iaitu api yang membakar kayu bakar, bobok, sampah. Tinggal abu-abunya saja. Itu dia. Dia yang kedua, orang yang hasad tu mendorong orang itu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Orang hasad suka berbuat dosa maksiat. Nabi mengatakan, laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahana. Bukan umatku. Orang suka hasad dengki, orang suka mengadu domba dan orang suka iaitu kahana, suka bertenung-tenung, meramal-ramal. Yang ketiga, akibat daripada orang hasad hirmanu syafaat. Tidak dapat syafaat dari Nabi, tak syafaat dari para ulama, tak dapat syafaat dari sesama umat Islam. Tak ada yang akan berikan dia syafaat. Kenapa? Hasad. Yang keempat, dukhulun nar. Orang suka hasad dengki itu akan masuk neraka hajat. Nabi mengatakan 6 golongan manusia akan masuk neraka. Sittatun yadkhulunan nara bisittatin. 6 golongan masuk neraka kerana 6 sebab. Yang pertama, al-ulama bil hasad. Alim ulama masuk neraka kerana hasad dengki iri hati. Itu jangan jadi ulama yang hasad dengki iri hati. Yang kedua, iaitu orang-orang jadi pemimpin yang zalim aniaya. Kemudian berikutnya, orang-orang yang masuk neraka adalah iaitu orang-orang yang menjadi saudagar tapi tidak jujur jadi saudagar. Kemudian akan masuk neraka juga orang-orang yang tidak pernah ngaji. Al-lurustaq bil jahli. Orang-orang yang ada di reput dasan, tempat-tempat yang jauh dari desa kota, tidak pernah hadiri pengajian, tidak pernah menghadiri majlis ilmu. Yang masuk neraka kerana bodoh jahilnya. Kemudian berikutnya masuk neraka iaitu orang-orang jadi tokoh masyarakat tapi suka sombong, takabur. Kita ucapkan na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalika. Jadi salah satu orang yang masuk neraka adalah orang hasad. Jangankan kelas kita, ulama saja kalau hasad dengki masuk neraka dia. Yang berikutnya iaitu Nabi mengatakan ista'inu ala hawajikum bil kitman. Hendaklah tolong dirimu terhadap segala cita-citamu, hajatmu dengan cara menyembunyikannya. Kerana tiap-tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang hasad dengki pada likulli nikmatin mahsud. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah pasti ada orang-orang yang hasad dengki iri hati. Itu jangan terlalu doyan menceritakan nikmat yang kita peroleh. Kemudian orang yang hasad itu at-ta'abu walhamu bighairi faidah. Capek, lelah, susah, sedih, stres, depresi tanpa dapat kemanfaatan karena hasadnya. Yang keenam, al-ibda'u ila dararil ghair. Orang yang suka hasad berupaya untuk menyakiti orang-orang lain, berusaha untuk mencelakakan orang karena hasad dengkinya. Min syarri hasidin idza hasad. Ini kejahatan orang hasad apabila menjalan ke kehasadannya, firman Allah. Yang ketujuh, orang hasad itu buta hatinya sehingga tidak faham akan hukum-hukum Allah. La takun hasidan, takun syari al-fahmi. Yang kamu suka hasad dengki iri hati,
Jadilah kamu jadi orang yang mudah mengerti, mudah faham. Jadi tulab, talibat, pelajar, santri yang suka hasad dan iri hati, insyaAllah jadi orang pintar. Tapi kalau suka hasad dan iri hati sama teman, insyaAllah jadi bodoh orangnya. Yang ke-8, orang-orang suka hasad dan akan peroleh al-hirman wal khizlan, kegagalan dan kehinaan. Maka dia tidak akan memperoleh apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Jadi mahasiswa hasad dengki tidak dapat menjadi yaitu diwisuda, tidak berhasil, tidak sukses sampai di akhir kuliahnya. Kasihan. Al-hasudu la yasud. Orang hasad yang iri hati tidak bisa jadi mimpin yang baik. Tak bisa jadi mimpin yang sukses. Kalau orang suka hasad dan iri hati tahu nanti. Na'udzubillah min dzalika. Dalam hadis ada sebutkan, salah satu la tustajabu du'auhum. 3 golongan manusia tidak akan dikabulkan doanya. Pertama, akilul haram. Orang yang suka makan yang haram. Misarul ghibah, orang suka hasad dan iri hati. Orang suka ngumpat gonjing. Yang ketiga, orang yang dendam atau hasad kepada saudaranya. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan keberuntungan dikabulkannya doa-doa mereka. Oh, kasihan. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau tadi tentang orang yang tidak terima solatnya. Sekarang apa buah pada ibadah solat yang kita kerjakan? Kita telah melaksanakan solat berjamaah, solat sunat, rawatib dan sebagainya. Apa yang akan kita hasilkan? Peroleh. Para ulama mengatakan, paling banyak hikmah ibadah adalah solat. 12,000 macam hikmah ibadah solat. Kita sebutkan 20. Apa 20 hikmah ibadah solat? Para pendengar, saudaraku yang ada di kota Makkah, Jeddah ya. Bapak Muhammad Hanafi di sana. Dan Hajjah Barokah di Makkah. Kemudian ada Fadlah di kota Riyadh. Dan banyak sekali saudara-saudaraku yang menyampaikan berita bahwa diikuti acara ini dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan dari Kalimantan Timur, Tenggarong dan sebagainya. Juga dari Papua Irian sana. Banyak yang mengikuti acara ini sampai ke yaitu ibu kota Papua sana, Jayapura. Alhamdulillah. Apalagi yang dari Malaysia. Banyak sekali pesertanya, dari Banyuwangi juga, Bali. Mudah-mudahan semuanya dapat kemanfaatan. Manfaat pada ibadah solat, hikmah solat. Pertama, orang yang solat pasti orangnya jujur. Orang solat pasti jujur. Karena solat mendidik orang untuk menjadi jujur. Pun dia sendiri tetap solat zuhur yang 4 rakaat, asar yang 4, maghrib yang 3, isya yang 4, subuh yang 2. Dia tidak akan mengurangi. Pun tidak ada melihatnya. Dia jujur. Kenapa? Dia pasti dilihat, dikontrol Allah, diawasi Allah. Yang kedua, orang solat pasti disiplin waktu. Disiplin waktu dan kebersihan. Maka orang solat kelihatan dia itu disiplin waktu dan cinta akan kebersihan. Dan orang yang solat pasti tenang hati dan pikirannya. Dan damai hatinya. Damai dan tenang hati pikiran. Orang yang solat pasti orang yang dermawan. Tak ada orang yang solat pelit-pelit, bakhil-bakhil. Tak ada. Mesti pemurah orangnya. Kalau ada orang rajin solat tapi pelit, bakhil, berarti orang itu belum mantap solatnya. Belum sempurna solatnya. Dia tetap sebagai pendusta agama. Tidak peduli anak yatim. Tidak peduli orang miskin. Firman Allah. Jangan orang solat pasti orang yang tawadhu. Siapa yang tawadhu diangkat derajat oleh Allah. Pensombong takabur akan dijatuhkan derajat oleh Allah. Orang yang solat pasti senang berdoa. Orangnya pasti senang berdoa. Tidak ada orang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nyangsat, telang, lisat. Langsung pulang. Tidak zikir, tidak doa. Malai salawidun, pawakidun. Siapa tidak suka zikir, wirid, monyetlah dia. Kemudian orang yang solat pasti orangnya penyabar. Orang yang penyabar, tidak cepat emosi, tidak cepat marah, tidak naik ampere. Itu dia, orang yang solat, penyabar. Dan orang solat ternyata sehat walafiat. Hasil survei mengatakan. Bukan hanya survei
calon presiden, wakil presiden, tapi survei solat. Survei mengatakan orang rajin solat lebih panjang umurnya, orang rajin solat lebih sehat, orang malas solat pendekan umurnya rata-rata. Orang yang malas solat rata-rata penyakitan. Nah, itu dia. Mau panjang umur, mau sehat walafiat, rajin solat, solat padu, solat sunat, insya-Allah, apalagi solat tahajud. Ni mat aradatu da'i anil jasadi. Orang yang selalu solat tahajud, solat witir, maka akan hilang penyakit dari tubuhnya. Qalan Nabi SAW. Dan orang solat, pasti orang itu merasa sama di antara semua kita. Tak ada beda. An-nas kulluhum min Adam wa Adamu min turab. Manusia itu berasal dari Adam. Adam itu dari tanah. La farqa li Arabin wala ajamin illa bitaqwa. Tak ada beda orang Arab, non-Arab, melainkan karena takwanya, iman takwanya. Itu dia. Okay? Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman itu bersaudara. Tak ada beda satu sama lain. Dan orang yang solat, apalagi jamaah selalu, maka pasti menjadi orang taat pada pimpinan, taat pada atasannya. Maka kita selaku warga NWDI taat pada pimpinan kita, Bapak Tuan Guru Bajang, insya-Allah ta'ala. Kemudian orang solat pasti ikhlas orangnya. Pasti orangnya ikhlas. Lawan ikhlas, ya tidak ikhlas. Ibadah tidak karena Allah, karena harta. Karena tiga ta. Tata, harta, wanita. Nabi kita waktu Isra Mi'raj perlihatkan yaitu seorang wanita yang cantik dan jelita. Manggil Nabi, ya Muhammad, intazirni. Muhammad, tunggu aku. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, lanjutkan, teruskan perjalananmu. Jangan dijawab, terus saja perjalanannya. Siapa itu ya Jibril? Itulah dunia ini. Ibaratnya wanita yang cantik, mempesona, menggoda. Kalau engkau tadi menjawabnya, niscaya umat pun nanti mau terpesona oleh keduniaan. Yaitu cinta, harta, tahta, dan wanita. Semuanya karena dasar itu. Itu dia. Alhamdulillah. Nabi kita tidak menjawab. Nabi juga diperlihatkan seorang wanita yang tua bongkok. Bahasa Inggrisnya sudah kisut. Bawiron dia punya sangkep. Manggil Nabi, siapa itu Jibril? Jangan dijawab ya Rasulullah. Itu adalah umur dunia sekarang ini. Umur dunia zaman Nabi seperti itu sudah. Apalagi zaman sekarang, 1400-an tahun sudah lewat. Jadi sudah dekat kiamat ya. Dia dipanggil Nabi lagi oleh laki-laki tua. Ya Muhammad, tunggu saya. Pandang saya. Jangan dipandang ya Rasulullah. Lanjut terus perjalanannya. Siapa itu? Itulah syaitan iblis. Dikata engkau menjawabnya, umat akan banyak tergoda oleh syaitan iblis. Dan datang lagi panggilan dari kiri, dari kanan. Ya Muhammad. Jangan dijawab ya Rasulullah. Siapa itu? Itulah dia, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kalau engkau jawab, niscaya umatmu banyak terpesona oleh Yahudi, Nasrani. Alhamdulillah. Orang yang solat pasti takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Orang beriman, zaman Nabi, ada seorang selalu sebut Nabi, datang sudah calon penghuni syurga kita. 3 hari Nabi menyebut demikian, karena dia terlambat datang, calon penghuni syurga kita segera akan datang. Ternyata orang itu orang biasa. Hanya salah seorang sahabat mau mengetahui apa amalannya sehingga disebut calon penghuni syurga oleh Nabi. Dan Nabi nyebut begitu, pasti kenyataannya nanti. Maka seorang sahabat nginap ke rumah orang itu untuk melihat apa amalannya. Enggak dia bisa dicontoh. Ternyata 3 malam menginap, tidak ada amalan yang istimewa. Tahajudnya ya biasa, sholat biasa, baca Quran biasa, jamaahnya biasa. Seperti yang lain-lainnya. Akhirnya ditanya, apa amalan anda? Dan Nabi nyebut anda jadi calon penghuni syurga. Masa iya? Dia tidak tahu dirinya. Tidak ada amalan saya. Sama dengan perunggu sami, antum semua. Orang jamaah, saya jamaah. Orang ngaji, saya ngaji. Orang tahajud, saya tahajud. Tidak ada yang lain dari itu. Kira ada wirid khusus gitu. Tidak ada. Cuma sejak saya masuk Islam,
sekian tahun yang lalu, saya tidak pernah melakukan 3 macam. Jadi orang Islam tidak pernah saya lakukan 3 macam. Pertama, saya jadi orang Islam tidak pernah bohong. Malu jadi orang beriman, orang Islam, kok bohong kepada orang lain. Saya tidak pernah berbohong. Yang kedua, saya tidak pernah iri hati, talon hati. Karena semuanya sudah diatur Allah Ta'ala. Rezeki kita, amalan kita sudah diatur Allah dulu sebelum kita lahir. Ketiga, saya jadi orang Islam tidak pernah mencela, menghina orang. Tahu yang saya hina lebih mulia si Allah daripada saya menghina. Nah itu saya tidak pernah menghina seseorang. Oh ini sebabnya hendak sebut Nabi calon penghuni syurga. Tak pernah berbohong. Saya jadi orang Islam. Tak pernah mencela, menghina orang. Dan tidak pernah iaitu iri hati pada orang. Saya juga berjanji akan mengamalkannya. Moga-moga saya juga menjadi calon penghuni syurga. Seperti yang disebutkan Nabi SAW pada anda. Masya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Dan berikutnya. Orang yang solat pasti orangnya suka damai, suka akor. Dan suka mutus silaturahim. Paling bahaya apabila dalam satu RT RW ada orang tak tegur siapa, tak tegur siapa. La tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Tidak turun rahmat Allah pada satu kampung, satu daerah, satu wilayah RT RW apabila situ ada orang tak akor. Lagi banyak tak akor. 2 orang saja tak akor. Penyebab semua penghuni RT RW tidak dapat rahmat Allah Ta'ala. Oh na'udzubillah. Karena itu mari kita pada damai-damai. Beda pilihan boleh. Tapi kita harus menjaga persatuan-kesatuan kita. Amin. Dan orang rajin sholat dijanjikan oleh Allah dan oleh Nabi SAW akan mudahkan rizkinya oleh Allah. Man dawama alal jamaah. Siapa yang selalu tekun rajin sholat jamaah, maka Allah akan mencabut daripadanya sempitan hidup. Jadi mudah rizkinya, mudah dan hartanya, mudah belanjanya. Kena rajin solat jamaah. Sebaliknya orang-orang yang malas solat, malas jamaah akan jadikan Allah iaitu rizkinya sempit, sulit, kejepit, kepipit. Kenapa? Malas solat. Yarfa'allahu anhu barakat al-aisi. Allah cabut berkah hidupnya. Allah akan jadikan iaitu hidupnya dhiqal aisi. Sempit kehidupannya. Yang berikutnya, orang yang solat akan dapat ampunan dari Allah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Semua kebaikan akan menghapuskan dosa. Solat menghapus dosa, berjamaah menghapus dosa, ngaji menghapus dosa, sedekah menghapus dosa. Ibu Sumi, mudah-mudahan kebaikan kita hapuskan dosa, mati kita nanti mudah-mudahan tidak ada dosa dibawa masuk kubur. Amin. Kemudian orang yang solat, maka insyaAllah dia tidak berlaku zalim, berlaku aniaya. Nah Nabi mengatakan ada 5 perbuatan yang akan segera mendapatkan persekot azab dari Allah belum orang itu mati kalau dia melakukan satu di antara 5. Apa itu persekot azab? Kes azabnya. Belum mati sudah terima azab. Pertama al-bagyu, perbuatan zalim, aniaya pada orang. Waspada. Pun anda punya kesempatan mudah berlaku zalim, tapi Allah nanti akan balasnya dengan azab yang akan datang sebelum mati. Yang kedua, al-ghadaru, melakukan tipu daya, perbuatan tipu daya. Kan segera dapat azab Allah. Orang yang menipu daya. Nipu daya orang, nipu daya masyarakat, nipu daya rakyat, dia akan dapat azab dari Allah sebelum mati. Yang ketiga, iaitu uququl walidain, aqul walidain. Orang durhaka pada ibu bapa. Orang durhaka pada orang tuanya. Laksana kerakat tumbuh di batu, mati segan, hidup tak mau. Jadi dia akan dapat azab Allah sebelum mati. Orang durhaka sama ibu bapa. Yang keempat, akan segera dapat azab Allah apabila seorang suka mutus silaturahim, mutus hubungan silaturahim. Diulang lagi oleh Nabi. Yang kelima, segera dapat azab Allah apabila seorang itu suka, yaitu tidak mensyukuri jasa kebaikan orang lain. Wa ma'ruf pun la yuskaru, kebaikan orang dah dibalas dengan kebaikan. Justru kebaikan orang dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba, madu dibalas dengan racun. Banyak sekarang kita
dipertontonkan. Orang-orang dulu dibantu, ditolong, sokong. Sekarang tidak lagi dia ingat akan jasa orang, kebaikan orang. Maka ingat, azab Allah akan datang sebelum ajalnya tiba. Oh, na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalika. Setiap ada zikrul haul ya mahat, atau kalau ada iaitu penamatan di madrasah aliyah, muallimat dan seterusnya. Situ ada tulisan mengatakan, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa lam tastati'u fad'ulah. Siapa-siapa memberikan kamu suatu kebaikan, suatu jasa, maka hendaklah kau balas dia kebaikan orang itu. Kalau kamu tidak bisa balas, bisa timpal. Paman nilainya 1 juta, balas 1 juta, tidak bisa, tidak mampu. Maka minimal kau balas kebaikan orang dengan doa demi doa demi doa, simpati demi simpati. Itu cara membalas kebaikan orang sudah berjasa kepada kita. Saya menyampaikan terima kasih banyak. Syukur alhamdulillah doa pada penusami yang telah ikut serta menyantuni anak yatim piatu kami. Pertama Bapak Direktur Rumah Sakit, Dr. R. Sujono Selong. Makasih Bapak Direktur atas kebaikannya kepada kami. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang solat dijanjikan Allah, walladzina hum ala salatihim hafizun ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang selalu melihara solatnya, mereka akan mewarisi surga Firdaus, kekal abadi selamanya dalam surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Surga balasan bagi orang rajin solat. Kemudian berikutnya, yaitu orang rajin solat, pasti orangnya penolong, suka menolong, tidak pelit nolong sesama selama dia mampu menolong orang lain. Itu buah solat. Kasihan pada orang miskin, pada kaum janda, jompo, kasihan pada anak yatim, kasihan pada orang musafir, orang yang kena musibah, dikasihani. Tanda solat ilmu Allah. Kemudian berikutnya, orang yang solat, pasti ramah tamah dong. Orang yang rajin solat, kun solat, disiplin solat, pasti ramah tamah, tidak suka dendam, tidak suka bacu, tidak suka cemberut, tidak suka monyong, tidak suka manyun. Ramah tamah orangnya, tanda solat kita di Allah juga. Dan terakhir, orang yang solat, pasti orangnya ramah tamah dan pemaaf, tidak dendam. Pemaaf orangnya. Wanta'fu aqrabu littaqwa. Kau maafkan orang, kamu adalah orang yang paling tinggi derajat takwamu. Amin. Allahumma amin. Dan bahasa Sasak, saling maafkan itu adalah yaitu saling ampura namanya. Saling ampura. Amin. Allahumma amin. Kemudian hajah. Apa buah daripada orang suka mengumpat menggunjing? Mana lebih besar dosanya? Hasad dan mengumpat menggunjing. Dari segi jumlah akibat, mirip-mirip, sama. Sama-sama jahat, sama besar dosanya. Tadi hasad, sekarang mengumpat menggunjing. Nabi mengatakan, yaitu al-ghibatu asyadu minaz zina. Mengumpat menggunjing orang itu lebih besar dosa pada berzina. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, firman Allah, dengan satu sama lain saling mengumpat menggunjing. Zaman sekarang zamannya. Mana-mana orang saling umpat, saling gunjing, saling ngomongin, saling bicarakan. Akibat pada mengumpat menggunjing tidak kurang dari 10 akibat. Mari kita waspada dan sampai terima 10 akibat ngumpat menggunjing. Pertama, akibat ngumpat menggunjing ghibah. Ba'idu min rahmatillah. Orang yang suka ngumpat gunjing jauh dan jauh daripada kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, taqta'ul malaikat sobah. Malaikat memutus hubungan dengan kita. Persahabatan dengan malaikat, tidak mau bersahabat dengan orang-orang suka ngumpat gunjing. Dibenci oleh malaikat. Yang ketiga, tuzawuruhu syadidan. Dicabut nyawanya dengan cara kejam, dengan cara keras oleh malakul maut, malaikat Israel. Akibat daripada suka mengumpat gunjing orang. Kemudian berikutnya yang keempat, qaribu minan nar. Orang suka ngumpat gunjing dekat-dekat kepada api neraka. Ngomongin orang saja. Yang kelima, ba'idu minan jannah.
orang suka ngumpat gunjing jauh dan jauh dari syurga. Kemudian yang keenam, orang suka ngumpat gunjing, iaitu tastadu azabul qabri. Bersangatan azab kubur baginya. Azab kubur sangat pedih. Yutaqallabu laylan wa nahara ala jamri. Dipanggang di atas bara api dalam kuburnya. Orang suka ngumpat gunjing. Yubatu amalu, amal ibadahnya dihapus. Amal ibadahnya dihapus pahalanya. Dah dapat pahala lagi. Yang ke-8, tazaruhun Nabi. Orang ngumpat gunjing, Nabi yang merasa sedih di dalam kubur atas perbuatan umatnya juga saling mengumpat gunjing. Sedih Nabi kita dalam kubur, tak sakitin perasaan Nabi, hati Nabi, roh Nabi dalam kubur. Kalau umat Islam satu sama lain saling mengumpat, saling menggunjing, saling membenci. 9, ashatullah alaih. Allah benci pada orang yang suka mengumpat gunjing sesamanya. Terakhir, yakunu muplisan yaumal qiyamah. Orang suka mengumpat gunjing, besok dia akan menjadi bangkrut, sebenar-benar bangkrut. Besok hari kiamat akan jadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, apa kita amalkan biar murah rezeki kita? Murah rezeki ya? Jalan kita dapat rezeki. Mari kita lihat apa yang ditunjukkan kita oleh Allah dan Rasul untuk kita menjadi orang dimudahkan rezeki oleh Allah. Sekarang ini sulit, susah, mahal-mahal, harga barang mahal. Banyak naik, beras naik, daging naik, telur naik, gula naik, susu naik juga. Upaya kita untuk dapatkan rezeki yang halal, pertama adalah kita mau bekerja. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau kalian sudah selesai solat, ibadah, bertebaran buka bumi, cari rezeki dari Allah. Jangan momot di rumah. Pergi bekerja. Petani jadi petani, pedagang, peternak, pekerja, buruh, semuanya sesuai dengan profesi dan skillnya. Nallah kadaba al-musaya pas'au. Allah wajibkan pada kalian berusaha, berusahalah. 3 perbuatan paling cintai Allah muka bumi. Pertama, tuntut ilmu. Kedua, mencari rezeki halal. Yang ketiga, berjuang demi untuk agama Allah. Yang kedua, cara kita berusaha adalah iaitu silaturahim. Silaturahim menambah umur, menambah iaitu rezeki. Itu dia. Man habba yubsatalahu fi rizki wa yunsalahu fi athari. Siapa mau panjang umurnya, siapa mau bertambah rezekinya, silaturahim adalah amalannya. Rajin silaturahim, insyaallah murah rezeki dan panjang umur kita. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Nah, itu doa kita untuk bulan-bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, ballighna Ramadan. Tuhan, beri kami barakah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang akan datang. Pun kita dah tua-tua, kalau saya sudah 7-8 tahun masuk 7-8 tahun. Nggih. Al-Mukarramah Umminda kita mungkin sama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nggih. Doa yang tadi kita baca terus, diberikan barakah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bisa jumpa lagi bulan Ramadan. Amalan bulan Rajab 70 kali lipat ganda, bulan Sya'ban 700 lipat ganda, bulan Ramadan 1000 lipat ganda. Pahala amal soleh, amal kebaikan, masuk bersedekah dan lainnya. Kemudian berikutnya, bertambah rezeki kalau kita itu suka sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun berapapun kau sumbangkan, pasti dia akan membalasnya. Diberikan balasan oleh Allah. Dia tambah rezeki, tambah rezeki. Dan yang keempat, yaitu menambah rezeki kita apabila kita rajin istighfar. Nabi bersabda, siapa-siapa yang rajin istighfar, mal lazimal istighfar, ya Allah min kulli hammin faraja, min kulli dhaikin makhraja, yarzuquhu min haitsu la yatasib. Siapa rajin baca istighfar, apalagi istighfar bulan Rajab. Wa maghfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali malam, 20 kali pagi. InsyaAllah tidak akan disentuh api neraka.
Kalau istiqamah, ikhlas. Istighfar itu menambah rezeki. Pertama, jauh dari stres, depresi. Yang kedua, iaitu Allah beri jalan keluar dari problema kehidupan, kesulitan. Yang ketiga, Allah beri rezeki yang tak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Amin. Allahumma amin. Banyak-banyak istighfar. Okay? Menenangkan hati. Allah beri jalan keluar dari kesulitan. Allah beri rezeki yang tak diduga-duga. Dan Allah berjanji dalam Quran, tidak akan mengazab orang rajin istighfar. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa hambanya selama hambanya rajin-rajin istighfar. Firman Allah dalam Al-Quran. Nabi mengatakan, perbanyak oleh kalian kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Karena syaitan mengatakan, ku hancurkan manusia anak Adam dengan dosa-dosanya. Tapi dia mengalahkan aku dengan istighfar dan dengan tahlil la ilaha illallah yang diperbanyak dia baca. Maka aku kalahkan kembali anak Adam dengan perturutkan hawa nafsu. Perturutkan hawa nafsu. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang bertuhan kepada hawa nafsu, bertuhan kepada hawa nafsunya? Nauzubillah, jangan sampai kita bertuhan pada hawa nafsu. Wa ma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang iaitu betul-betul taat pada Allah, takwa pada Allah dan mampu mengendalikan, mengalahkan hawa nafsunya, syurga jannatul ma'wa tempat tinggalnya. Moga-moga amin. Allahumma amin. Itu dia. Bab rezeki bertambah, kena rajin istighfar. Dan berikutnya doa. Doa yang kita baca habis solat, tengah malam maupun dalam sujud. Paling dekat manusia kepada Allah dalam sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Doanya umpama berbunyi, Allahumma kfina bihalalikan haramik, wagnina bifadlika amman suwak. Hutang laksana gunung. Allah nolong kita bayar hutang. Kalau ada niatan kita bayar hutang. Allah nolong kita bayar hutang. Sabda Nabi SAW. Kemudian berikutnya, yaitu rajin solat jamaah. Orang rajin solat jamaah, Allah mudahkan rezekinya. Tolak talibat. Okay? Allah mudahkan rezeki. Orang rajin solat jamaah. Maka jangan sampai ada yang malas solat jamaah. Apalagi ni bulan Isra Mi'raj. Bulan solat. Okay? Tingkatkan. Apa yang terjadi sayang? Yaitu datang bulan Rajab. Makin banyak yang kurang jamaahnya di musalla, di masjid. Berjamaah. Di masjid kalau 2 saf. Musalla kalau 2 saf, 3 saf. Ya Allah, kenapa demikian? Kemudian berikutnya, murah rezeki kerana rajin solat duha. Rajin solat duha. Maka orang itu akan dimudahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Barakatul rizki fi solati duha. Berkah rezeki kalau orang rajin solat duha. Amin. Allahumma amin. Gimana Bapak Masri? Okay? Kapan menaikkan ibadah haji, umrah sudah, tinggal ibadah hajinya. Kalau di Mataram, sekarang daftar, insyaAllah 38 tahun yang akan datang. Baru dapat giliran, 38 tahun. Lombok Timur mungkin 35 tahun ya. Baru dapat giliran kalau sekarang daftar. InsyaAllah, saking banyaknya orang ingin naik haji. Sekarang pemerintah meningkatkan jumlah jamaah haji sekarang 240 sekian ribu. Ditambah daripada tahun-tahun sudah. InsyaAllah tahun-tahun akan datang bisa mendekati sampai 500,000. Hampir setengah juta akan bisa berangkat ibadah haji. Tahun-tahun akan datang sesuai dengan iaitu harapan dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Mudah-mudahan. Kalau duha menambah rezeki. Dan selalu tiap malam baca Waqiah. Tadi kami ajak jamaah di musalla untuk baca surah Waqiah. Man qara surat al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu taqatun abada. Siapa tiap malam baca Waqiah, surah Waqiah, tidak akan timpa kemelaratan selama-lamanya. Tadi ada yang tanya di penjara, kapan Jumat terakhir? Jumat akan datang. Tanggal 9 Februari 28 bulan Rajab. Itu Jumat terakhir. Saat itulah kita dianjurkan membaca waktu khatib di atas mimbar
kita jadi makmum atau ibu-ibu di rumah mendengarkan khatib naik mimbar dengan baca azan kedua, berarti khatib sudah duduk di mimbar. Saat itulah kita membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Maka insya-Allah 35 kali dibaca, tidak akan kekurangan rezeki setahun ke depan. Sama dengan beri tambahan belanja pada keluarga di hari Asyura. Di hari Asyura, siapa memberikan tambahan belanja pada keluarga hari Asyura, maka tidak akan kantong kempes setahun yang akan datang. Dibuktikan oleh ulama sampai 50 tahun dibuktikan pengamalan hadis dan terbukti. Gitu katanya ulama yang mengamalkannya. Amin. Jadi baca Waqiah. Kemudian doa waktu sujud, tadi sudah kita sebutkan. Doa dalam sujud kita baca, yaitu mohon pada Allah kita berikan kecukupan rezeki yang halal. Allahumma qina bihalalika an haramik. Atau selesai solat, Allahumma tawil murana, sahih sadana, waqdi hawajana, thabbit himanana, wasi' arzaqana, waqsir amwalana. Setelah selesai solat kita baca doa itu. Mudah-mudahan rezeki bertambah-tambah. Kemudian bertambah rezeki kalau kita suka doa orang tua, baik masih hidup maupun dah meninggal dunia, apalagi. Man taraka du'a lil walidain yang qati' minhu rizqu. Siapa tidak suka doa orang tuanya, baik masih hidup maupun dah meninggal, maka pasti limit sempit sedikit kejepit rezekinya orang itu. Karena itu selalu kita doakan orang tua, baik dalam sujud maupun selesai solat. Kita doakan orang tua kita, insya Allah murah rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kemudian berikut, murah rezeki karena bakti pada orang tua. Bakti pada orang tua masih hidup, dah taat kepadanya, bikin bahagia senang orang tuanya. Jangan bikin malu, sedih orang tua. Siapa bikin sedih orang tuanya berarti dia durhaka pada orang tua. Kemudian kita bakti pada orang Tuhan sudah meninggal dunia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada kewajiban saya bakti pada orang tua sudah meninggal? Ada. Pertama, engkau selalu doakan dia. Yang kedua, engkau selalu bersedekah, niatkan dia, baca Quran untuknya, istighfar untuknya, dia bayarkan hutang-hutangnya. Baru namanya bakti pada orang tua, bayarkan hutang yang ditinggalkan almarhum, almarhumah. Dan berikutnya, kau nyambung hubungan dengan semua keluarga, famili kerabatmu dari pihak ayah dan ibu. Dan setelah itu, kau nyambung hubungan dengan sahabat-sahabat orang tuamu. Sahabat-sahabat orang tuamu, maka kau bakti pada orang tua. Murah rezekimu. Itu dia. Dan berikutnya, kita akan dapat tambah rezeki apabila kita takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari segala problema kehidupan dan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Takwa kepada Allah. Kemudian berikutnya yaitu rajin baca Quran di rumah. Siapa yang rajin baca Quran di rumahnya, maka akan murah rezekinya. Malaikat selalu datang. Itu dia kelebihannya baca Quran di rumah. Nal bait alladzi qara'u fil Qur'an yaktsuru khairu. Rumah di mana orangnya rajin baca Quran di rumahnya. Apalagi habis solat tahajud. Baca Quran habis solat tahajud, lah berdoa, lah itu istighfar. Maka rumah itu akan murah rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada lagi anjuran Nabi, wala ala manik tasqada, sabda Nabi, tidak akan miskin orang-orang yang yaitu hemat, tidak loyar, dan banyak uang dihambur-hambur, dan tidak ada uang kelihatan wajahnya dalam keadaan tidak punya uang. Jangan demikian. Itu banyak uang ditabung untuk masa depan. Dan berikutnya murah rezeki karena kita yaitu banyak tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal pada Allah, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dan kita sebutkan terakhir yaitu jauhi dosa, jauhi dosa.
Wa inna rajula la yuhramu rizqu bidzambi yusibu. Saya jadi seorang dipersulit oleh Allah rizkinya karena banyak dosa, banyak dosa, banyak dosa. Banyak dosa lakukannya, rizkinya limit, sempit, sedikit, kejepit rizki karena banyak dosanya. Wa na'udzubillah min dzalika, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, nggih. Para pendengar, kita lanjutkan. Ya. Mohon bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang isteri ceraikan oleh suami kerana suatu masalah. Lalu istrinya pergi dari rumah. Pada saat isteri keluar dari rumahnya, ternyata dia keguguran. Mungkin kerana pikirannya dicerai. Pada saat ditalak, dia tidak tahu dirinya, tidak sadarin dirinya dalam keadaan mengandung, dalam keadaan hamil. Jatuh tolaknya. Jatuh tolaknya. Sebelum keguguran, belum kelahiran anak yang keguguran, dicerai, jatuh cerainya. Dia setelah bercerai, lahirlah keguguran lahir. Apabila seorang dicerai dalam keadaan hamil, setelah dia itu dicerai, dia melahirkan, maka habislah iddahnya. Pama hanya 5 hari seminggu, dan setelah diceraikan, dia melahirkan, habis iddahnya. Tak perlu 3 bulan, tak perlu 3 kali suci, langsung selesai habis iddahnya. Itu dia. Okay? Dengan demikian, dia tidak bisa dirujuk oleh suaminya habis iddah dengan dia melahirkan anak, sebab dia itu melahirkan setelah dicerai. Keguguran juga berarti melahirkan itu. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi ada orang bercerai. Okay? Kerana yang mendapatkan akibat adalah anak. Banyak orang yang anak menjadi korban kahwin cerai zaman sekarang ini. Banyak sekali orang bercerai, apalagi orang sudah kena narkoba. Mati tidak akur rumah tangganya. Orang suka minum minuman keras, apalagi tidak solat. Mati tidak akur, tidak harmonis rumah tangganya, bercerai. Anaknya jadi korban. Teganian. Itu yang terjadi. Baik, para pendengar, lanjut. Mohon dijelaskan Pak Tuan Guru, yaitu nama-nama syurga, nama-nama neraka. Mau masuk apa? Syurga. Mudah-mudahan. Allah minna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohonkan keridaan-Mu dan syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Tuhan, jauhkan kami pada kemurkaan kebencian-Mu dan api neraka, ya Allah. Syurga yang kita pilih, tempat kita tinggal nanti, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Mana dia? Syurga itu paling tinggi. Syurga Firdaus. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun laika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang melihara solatnya, mereka kekal dalam syurga Firdaus selamanya. Ada 7 golongan manusia yang akan mewarisi syurga Firdaus. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Siapa mereka? Pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam solatnya selalu khusyuk. Orang mukmin solat dengan hati yang khusyuk, mereka akan dapat syurga Firdaus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang menjauhkan daripada yang lago-lago, sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, baik ucapan maupun perbuatan. Jauhkan yang lago-lago. Syurga Firdaus. Lu banyak pegang HP zaman sekarang. Oh, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakat fa'ilun. Masuk syurga Firdaus, orang suka berzakat, orang suka berzakat, bersedekah, mereka akan masuk syurga Firdaus. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang melihara kehormatan, melihara kehormatannya, kemaluannya, kehormatannya. Berikutnya orang-orang li amanatihim. Orang melihara amanat. Amanat itu banyak. Istri amanat, anak amanat, badan kita amanat, jabatan kedudukan amanat, harta benda amanat. Semuanya amanat, kita pelihara.
insya-Allah kita jadi ahli syurga Firdaus. Kemudian wa'dihim ra'un, orang yang selalu menjaga janji-janji, yang harap janji menunaikan janji. Wa'ufu bil ahdi nal ahda kana mas'ula, menunaikan janji, semua janji akan diminta pertanggungjawabannya. Yang terakhir tadi disebutkan orang yang selalu melihara solatnya, melihara ikhlasnya, khusyuknya, awal waktunya, berjamaahnya di masjidnya, demikian pula solat sunatnya, orang itu akan mewarisi surga Firdaus kekal abadi selamanya. Pertama namanya surga Firdaus. Dan yang kedua Jannatul Adan, surga Adan. Kemudian Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa nama surga. Kemudian Jannatul Na'im, surga penuh dengan nikmat. Jannatul Salam, surga tempat keselamatan. Jannatul Maqam wal Qarar, dan Jannatul Jalal, Jannatul Husna, Jannatul Khuldi. Berapa itu jumlahnya? 8. 8 surga yang siapkan untuk orang-orang iman dan takwa. Amin. Allahumma amin. Dan jumlah neraka ada 7. Ada 7 jumlah neraka. Wa na'udzubillah minan nar. Berlindung pada Allah pada azab api neraka. Mana dia? Neraka yang pertama, Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka? Neraka Saqar, hai saudaraku. Kami dulu malas sembahyang. Zaman Nabi SAW ada seorang sahabat tinggal dunia. Kemudian Nabi dan para sahabat datang. Itu Nabi mau solatkan mayitnya, telah dikafani. Nabi mau solat jenazah. Tiba-tiba mayat itu bergoyang-goyang. Goyang dandut. Maka Nabi katakan, coba para sahabat lihat. Sepertinya bergerak-gerak mayitnya. Betul ya Rasulullah, bergerak-gerak. Coba buka kain kafan sebelah kepala. Di situ ada gerakan. Dibuka oleh sahabat, kain kafan di sebelah kepala mayit, ternyata bukan mayatnya hidup, namun ada ular melilit. Ambil kayu, ambil batu, bunuh ularnya. Tiba-tiba ular itu mengangkat kepalanya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kata ular bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Limadza taqtulunani, kenapa kalian bunuh saya? Qad amarani Rabbi, Allah nyuruh saya berbuat seperti ini ya Rasulullah. Allah nyuruh saya melilit, menggigit, memakan daging orang yang mati ini. Kenapa kamu disuruh untuk makan daging orang yang jadi mayat ini? Dijawab oleh ular, ada 3 kesalahan ya Rasulullah. Pertama, dia ini kalau mendengar azan, tidak pernah datang berjamaah. Dia tidak pernah datang berjamaah. Dan yang kedua, orang ini tidak pernah mau mengeluarkan zakat, tidak mau berzakat. Pelit orangnya, apalagi sedekah. Yang ketiga, orang ini saya gigit, saya makan dia ya Rasulullah sampai dalam kubur nanti. Karena orang ini la yasma'u kalamal ulama. Tak pernah hadiri pengajian, tak pernah mau dengarkan ceramah agama, dakwah agama. Dia gengsi, sombong. Bahadza jazau, ini balasannya ya Rasulullah. Saya diperintah Allah untuk menggigitnya sampai masuk kubur. Kalau gitu, tutup kain kafannya. Biarkan ular itu laksanakan perintah Allah kepadanya. InsyaAllah. Yang kedua, ada seorang anak muda datang pada Nabi SAW. Sambil nangis-nangis. Jawab salam. Kenapa engkau nangis, hai anak muda? Ayah saya meninggal dunia. Tidak ada yang memandikan mayatnya. Dan tidak ada kain kafan untuk kafani mayitnya. InsyaAllah Abu Bakar, Umar pergi ke rumahnya. Datang ke rumah anak muda yang ayahnya meninggal. Apa yang terjadi? Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mayat itu berubah jadi babi, bangkai babi yang hitam. Maka Sayyidina Umar segera
kembali dan Sayyidina Abu Bakar pada Nabi, lapor pada, ya Rasulullah, mayat itu berubah jadi bangkai babi ya Rasulullah. Saya belum mandikan kerana babi yang saya lihat. Nabi SAW sama sahabat pergi ke sana. Dan Nabi berdoa. Lantas, lah dimandikan, dikapani. Mau disolatkan, kembali lagi mayat itu berubah jadi babi. Nabi, di depannya ada babi, bukan lagi mayat manusia. Ya, Nabi tanya, hai anak muda, apa kerjaan daripada ayahmu sehingga dia menjadi babi seperti ini? Sebutkan apa kerjaannya, salahannya, dosanya. Ya Rasulullah, ayah saya tidak pernah mau sembahyang, apalagi berjamaah. Tidak pernah mau solat, apalagi berjamaah. Nabi berpidato, hai para sahabat, lihatlah ini. Orang yang tidak mau solat dan mau berjamaah, lihat akibatnya. Dia akan berubah jadi babi hitam. Babi hitam di hutan-hutan, babi hutan. Ini jadinya orang malas solat, dia berubah jadi babi. Itu para pendengar yang disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Wa na'udzubillah min dzalika. Itu dia. Kemudian masalah kakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Kami dulu malas sembahyang, kata ahli neraka kepada ahli syurga. Kemudian yang kedua, nukadzibu biyaumiddin. Kami tidak percaya ada hari kiamat. Ada padang mahsyar, ada hisab, ada timbangan, ada sirat mustaqim. Kami tidak percaya. Kemudian kami dulu iaitu tidak suka beri sedekah pada orang miskin. Kami tidak pernah berzakat dan bersedekah pada orang miskin. Dan yang keempat, kami dulu iaitu nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu suka ngomongin orang, bicarakan aib cacat celanya orang doang. Inilah akibatnya kami masuk neraka sakor, ya sahabatku. Sebaliknya orang masuk syurga. Kenapa mereka masuk syurga? Pertama, yaitu mereka itu innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dalam masa hidupnya banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat jasa kepada sama dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, mereka masuk syurga karena mereka itu dulu iaitu mereka suka iaitu solat malam. Mereka suka solat malam, solat tahajud. Dan mereka dulu masa hidupnya selalu menolong fakir miskin, yatim piatu. Yang berikutnya, mereka dulu masa hidupnya iaitu yakin adanya balasan dari Allah Ta'ala. Mereka masuk syurga. Amin. Allahumma amin. Dan mereka juga suka istighfar menjelang subuh. Itu dia para pendengar. Jadi pelajaran pada kita. Kemudian neraka sa'ir, neraka lazza, ke jahim, ke jahannam, hawiyah, hutamah, dan neraka wail. Itu jumlah neraka yang kita harus ketahui. Karena ada sebutkan dalam Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi ahli syurganya Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, pertanyaannya. Apa maksud dengan nasih dan mansuh? Nasih artinya yang menghapuskan. Mansuh artinya yang dihapus. Ada ayat yang nasih, ada yang mansuh. Ada ayat yang dihapuskan, diganti. Yang ganti nasih namanya, yang diganti mansuh namanya. Atau hadis, ada nasih, ada mansuh. Bagi Allah, hal demikian tentu boleh saja. Haknya Allah untuk membatalkan yang sudah ada diganti dengan yang lainnya. Hadis pun demikian. Atas izin Allah Ta'ala. Jadi yang sudah mansuh tidak berlaku. Yang nasih itu yang berlaku. Apakah tidak boleh solat duha, tidak baca surah? Lagi surah ad-duha. Baca surah itu kan hukumnya sunat. Yang penting baca Fatihah. Pun tidak baca surah. Apalagi baca surah ad-duha. Silahkan tidak dibaca. Sah solat duhanya. Okay? Karena hukum membaca surahnya itu sunat.
Kalau kita solat, harus baca Fatihah. Walaupun solat sunat, apalagi solat padu. Baik. Okay? Tapi alangkah indahnya kalau kita baca surah dalam solat, apalagi solat itu surah Ad-Duha. Juga iaitu wal fajri walayalan asyad dan seterusnya. Okay? Silakan kita pakai ayat. Sebab Nabi mengatakan, siapa baca Al-Quran dalam solat, satu huruf pahalanya 100, pahalanya 100, satu huruf. Di luar solat, dalam keadaan berduduk 25. Tanpa berduduk, satu huruf pahalanya 10. Mendengar saja ayat dibaca orang, dah dengar, tidak ikut baca, satu huruf pahalanya satu pahala sempurna. Amin. Kemudian bagaimana hukumnya orang meninggal dunia? Banyak dia tinggalkan solat wajib. Dulu meninggal, dia tidak bisa solat, tidak pernah solat. Karena sakitnya mungkin ya. Gimana nanti solatnya? Ada mengatakan dikadokkan keluarga. Seperti halnya puasa. Mamata wali siamun soma anhu wali. Siapa yang meninggal dunia ada puasa belum dikerjakan oleh keluarganya. Maka solat juga demikian. Dianalogikan kepada yaitu puasa, maka solat tinggalkan waktu sakit sampai meninggal, dikadokkan oleh keluarga. Tapi ada mengatakan dikeluarkan fidyah saja. Satu waktu, satu mode. 5 waktu sehari, 5 mode. 1 bulan, kalau belah mode. Gitu dia. Baik, okay? Kemudian, iya, ada mimpi. Berjalan di atas awang-awang. Mimpi yang baik dan itu dari Allah. Ketemu alim ulama, para tuan guru pakai jubah di awang-awang, bagus, yang bagus. Mimpi dari Allah, mimpi baik. Mimpi yang jelek-jelek itu dari syaitan. Sengaja bikin kita tidak tenang, gelisah, resah, takut, cemas dan sebagainya. Kita suruh teman kita melanjutkan azan kita. Karena kita tidak bisa lanjutkan azan sebab terbatuk-batuk, tidak ada air untuk diminum sana. Para pendengar, boleh. Kalau memang kita tidak bisa lanjutkan kita punya azan, karena kita kurang sehat, terbatuk-batuk, maka kita diganti oleh teman melanjutkan azannya. Azannya lanjutkan, bukan mulai dari awal. Lanjutkan saja yang sudah ada. Karena itu sebelum kita azan, maka kita siap-siap minum dulu. Saya kalau mau jadi imam khatib, minum dulu. Biar nanti waktu khatib baca khutbah, imam tidak terbatuk-batuk seperti halnya Anda yang bertanya. Namun di sini saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Seorang haji, seorang pak haji, minjamkan uang. 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Pak Haji rentenir namanya. Okay? Apa besar dosanya? Itu menunjukkan bahwa haji kita tidak mabrur. Apa tanda haji mabrur? Nabi tanya, ya Rasulullah, mabirul hajah. Apa tanda haji mabrur? Pak haji mabrur, hajah mabrurah. Pertama, ifsa'us salam, cinta damai. Di mana-mana salam, di mana damai, akor. Suka berkelahi. Yang kedua, taibul kalam, berkata halus manis, lemah lembut. Tidak menimbulkan marah orang, cewa orang, gedak orang. Yang ketiga, itu ta'am, orang haji mabrur. Tandanya orangnya pemurah, suka memberi sedekah kepada orang miskin, anak yatim piatu. Besok hari Kamis, 27 Rajab, kita nyantuni anak yatim piatu. Jamaah kami di Solong maupun di Pancor. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Mari pengajian kita di pada Mara. Sebelumnya di yaitu Loyot Lu Tepi Wengkang. Makasih. Okay. Pak Haji Yasin sana. Baik. Gimana hukum seorang bapa menggauli, perkosa anak kandung sendiri? Ini namanya kambing, kucing, anjing. Anak kandung sendiri
zinahin. Ini namanya kelansotan. Kan punya dia istri. Tapi karena godaan syaitan, di saat istri sedang tak di rumah, mungkin pergi ke pasar, situ dia ganyang anak kandung dia. Dan ini sudah banyak terjadi. Ya Allah, bahkan ada anak kandung yang sudah hamil oleh ayah sendiri. Ada juga seorang anak diperkosa oleh kakeknya sendiri, ayah daripada ayahnya. Ini betul-betul keterlaluan, kebangetan, kelansotan. Ini dia tanda-tanda akhir zaman, yaitu yabsu zina. Zina merajalela di mana-mana. Taksuru auladu zina, banyak lahir anak-anak zina. Nauzubillah min dzalika. Jelas dosanya besar. Yang seperti ini kalau dilaporkan ke polisi dan nanti akan diperiksa, visum betul, pengakuannya juga, bahkan ada yang sudah hamil oleh ayahnya, maka si ayah masuk penjara 15 tahun. Kenapa? Anaknya bawah umur. Anak di bawah umur 18 tahun. Itu namanya bawah umur. Bawah umur 18 tahun. Di bawah umur, maka 15 tahun di penjara ayahnya. Mati-mati dalam penjara. Ya Allah. Auzubillah. Kemudian hukum seorang solat selalu menghadap tidak ke kiblat atau tidak menghadap tempat sujud. Justru memandang ke jendela, memandang ke pintu, memandang ke atas, sapu lantai, memandang ke samping. Itu namanya orang itu tak iltifat. Orang iltifat itu merusak solat dan tidak dapat pahala. Itu adalah godaan syaitan. Al-iltifat itu menoleh ke kanan, kiri, bawah, atas. Itu adalah merupakan sambaran dari syaitan. Supaya rusak solatnya seorang. Jangan. Bahkan siapa yang suka memandang ke atas dalam solat, Nabi doakan mudah-mudahan dia buta selama-lamanya. Doa Nabi bisa kabul. Orang suka memandang selalu ke atas, tidak memandang tempat solat, sujud, maka bisa jadi buta matanya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Maka jangan mandang ke jendela, mandang ke korden, dan sebagainya yang mengganggu. Dalam keadaan haid membaca salawat dan istighfar boleh dan boleh. Yang tidak boleh kan membaca Quran, baca basmalah. Basmalah ayat pada Fatihah. Maka kalau niatkan bukan baca ayat, boleh baca basmalah juga dalam keadaan haid. Baca salawat, baca istighfar, disilakan membacanya. Kemudian, bagaimana kalau kita menjual rokok? Rokok ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Di kita makruh. Kalau pribadi saya merokok itu haram. Karena saya tidak pernah merokok. Dan saya takut kalau merokok maka bisa kumat bengek. Kumat penyakit paru-paru kita. Sesak napas. Maka saya tidak akan melakukannya. Itu bagi saya merokok adalah haram. Pribadi saya. Tapi menurut bagiannya adalah makruh. Tapi ada juga mengatakan haram. Ada juga mengatakan haram. Di Madinah itu di pinggir jalan ada tulisan mengatakan la tuzi ikhwanaka bitadkhin. Jangan kalian menyakiti saudaramu dengan asap rokok. No smoking. Kalau di rumah sakit Serong. Tak boleh merokok di area rumah sakit. Gimana kalau kita nyuguhkan rokok pada tamu? Ya sama, karena hukumnya makruh, maka tidak dapat pahala. Lebih baik suguhkan kopi atau teh kepada tamu daripada memberikan rokok atau makanan lah. Siapa-siapa yang membuat makanan atau menyembelih umpama ayam untuk tamunya, itu adalah menjadi penebusnya daripada api neraka. Jadi dinding api neraka orang yang melihara menghormati tamunya. Nabi bersabda, apabila datang tamu ke rumahmu yang membawa 1000 rahmat dan 1000 barokah. Dan apabila dia meninggalkan rumahmu, maka dia meninggalkan ampunan Allah untuk anda dan sekeluargamu.
Tidak rugi. Karena itu tanda orang beriman pada Allah. Kemudian itu menghormati tamu. Tak perlu disuruh-suruh. Bikin teh, kopi kalau ada, silakan. Jangan perlu disuruh. Okay? Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Supaya iman pada Allah. Kemudian hormati tamu. Apa menurut kemampuan kita? Sekedar teh dan kopi? Okay? Toh tidak akan rugi kita. Nanti akan datang balasan dari Allah. Nabi mengatakan, tamu datang ke rumah kita, membawa rizkinya sendiri. Bawa rizkinya sendiri. Artinya, dia kata kita suguhkan suatu, nanti Allah akan menggantinya. Allah menggantinya. Tidak akan rugi kita karena kedatangan tamu. Ya Allah. Okay. Ada satu keluarga, suami isteri, datangi oleh ibunya sang suami. Rumahnya jauh. Dia datang minta tolong, minta sedekah. Ibunya minta tolong. Minta diberikan uang. Istrinya jahat. Kalau gini terus ibumu datang, minta rezeki, minta uang, berarti ibumu melihat kita ini hidup miskin. Gitu katanya. Mendengar itu sang ibu pulang tanpa membawa apapun juga dari rumah anaknya atau rumah daripada menantunya. Apa yang terjadi? Allah membalas dengan sedih hati. Si ibu pulang dalam keadaan menangis. Tidak dapat uang dan makanan apa-apa. Maka apa yang terjadi? Allah membalas. Si laki-laki pergi berdagang. Maklum Timur Tengah banyak orang berdagang. Dalam keadaan berpergian, dia rampok. Hartanya habis diambil oleh rampok dan tangannya dipotong, diikat di leher orang ini. Kemudian diberitahu kepada ibunya, ibu, anakmu dirampok dan dipotong tangannya, diikat di lehernya, tangannya yang dipotong. Ibunya datang menangis. Si anak mengatakan, inilah akibat saya. Coba saya kasih ibu saya uang. Dan begini nasibku. Aku tersiksa gini. Karena aku pelit pada ibuku sendiri. Sang ibu mengatakan, gara-gara aku sedih dan dendam padamu anakku, maka engkau yang nerima akibatnya. Saya mohon maaf anakku. Saya yang salah ibunda, saya yang salah. Akhirnya ibunya memaafkan anaknya, anak maafkan ibunya. Terjadi Allah kembalikan tangannya. Allah kembalikan tangannya, sehat kembali tangannya terpotong. Masya Allah. Karena itu kan sampai nyakitin ibu kita. Baik para pendengar. Apa lepas kita solat, niat solat sunat istikharah, bukan pilihan Allah. Sudah istikharah, haja, ni bunyi, yaitu niatnya. Sholli sunatal istikharati, rakaataini lillahi ta'ala. Aku solat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan kita solat 2 rakaat, ni baca doa. Wa minni astakhiruka kudratka as'aluka min fadlikal azim. Dan seterusnya, doa istikharah ada dalam kitab fikih. Apabila hati kita merasa tenang, bahagia berkali-kali soal istikharah, hati itu adalah yang kita istikharahkan, pilihan Allah untuk kita. Silakan lanjutkan. Okay? Kan tetapi kalau tidak ada perasaan apa-apa, okay? Berarti bukan pilihan Allah pada kita. Itu solat sunat istikharah. Baik para pendengar, mari kita lihat tanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah ini ya. Pertemuan takdir dari Allah. Pertemuan itu takdir dari Allah. Semua apa yang kita alami adalah takdir dari Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah. Qadha qadar Allah. Karena itu Allah menyebutkan dalam firman-Nya hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'ma'i walam yasbir ala bala'i walam yarda bi qada'i walam yaqna bi ata'i falyatlub rabban siwaya falyabud rabban siwaya." Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku,
tidak sabar ujian cobaan dariku dan menerima qada qadarku, tidak ridha dengan qada qadarku dan tidak merasa puas atas anugerah pemberianku. Silakan sembah Tuhan selain aku, silakan kalian cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan qada dan qadarnya Allah. Di balik itu tentu ada hikmahnya. Bisa mendorong kita untuk takut rajin ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja. Demikian pula pertemuan sebelum pernikahan. Juga sudah semua tentukan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Bahaya iri hati sudah kita sebutkan tadi. Demikian pula suka mengumpat, menggunjing. Sudah kita sebutkan tadi. Okay? Bahaya sekali kalau kita sampai iri hati. Amal ibadah kita dihapus. Nabi mengatakan, iyakumul hasada. Innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hutabah. Jauhkan diri pada hasad, dengki, iri hati. Punya hasad, dengki, iri. Menghapuskan pahala, menghilangkan pahala. Seperti api yang membakar kayu bakar. Tinggal abu-abunya, tinggal gosongnya, tinggal arangnya. Demikian. Okay? Jauhkan iri hati, dengki. Kenapa? Semuanya sudah ditentukan Allah. Rizki kita dan tentukan Allah. Nasib hidup dan tentukan Allah. Jadi pejabat, tidak jabat, sukses, tidak sukses. Allah yang telah mengaturnya. Tapi kita boleh berdoa mohon pada Allah yang terbaik. Amin. Lanjut. Ya. Jujur melaksanakan ibadah. Pokoknya jujur itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang beriman, takwa kalian pada Allah, adalah kamu selalu bersama orang jujur dan kau bersifat jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Adalah kalian jujur. Jujur itu membawa kepada kebaikan dan pahala. Pahala itu mengantar kamu ke dalam syurga. Wa yakum wal kadhiba. Jauhkan daripada bohong. Bohong itu membawa pada dosa. Dosa mengantar kalian ke dalam api neraka. Ini itu disebutkan al jannah darus sedeki wan nar darul kadhibi. Syurga rumah orang jujur, neraka rumah orang bohong, bohong dan bohong. Na'udzubillah min dzalika. Demikian. Okay? Terima kasih. Mudah-mudahan dalam ibadah pun dorong kita untuk jadi orang jujur. Coba kita solat di rumah. Solat Isya 4 rakaat tetap. Solat subuh 2. Tahajud 8. Takkan kita kurangin. Dan tentukan demikian. Maka kita jadi hamba yang jujur. Maka Khalifah Umar mengangkat pegawai. Bukan dilihatnya pandainya, pintarnya, sehat badannya doang. Tetapi juga dilihat tekun tidak, rajin tidak solat orang ini. Kalau dia tekun rajin solat, disiplin solat, rajin jamaah, maka dia angkat jadi pegawai, jadi P3K. Tapi kalau tidak tekun rajin solat, malas berjamaah, tidak akan diangkat jadi pegawai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Inna ahammal umuri ilayya as-solat. Paling penting bagi saya adalah solatnya seorang calon pegawai. Kalau baik solatnya, maka dia itu baik kerjaannya. Tapi kalau compang-camping solatnya, pasti tidak disiplin dalam kerjaannya. Nauzubillah min dzalika. Nggih, aja. Lanjut. Bolehkah kita mengaminkan imam masjid dari rumah di luar solat kita? Para pendengar, imam kita solat, jadi imam mengeras suara kan? Ya juga demikian. Didengar oleh jamaah dari rumah yang tidak solat. Ya kaum wanita yang tidak ikut solat Jumat, tidak wajib. Tapi di saat imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jamaah di rumah membaca amin. Boleh kena dia dengan doa Fatihah. Itu sama dengan ibu-ibu dari rumah.
membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali besok hari Jumat kan datang. Saat khatib mulai naik mimbar, kedengaran dari azan kedua. Berarti khatib sudah ada di mimbar. Saat itu ibu-ibu dari rumah membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Tidak akan kurang rizki setahun ke depan. Boleh dari rumah kita mendengarkan dan bacanya. Makasih. Baik. Lanjut. Dari siapa? Saya selalu Pak Ustaz, apa tulisan surah Al-Kahfi di Quran. Dah saya cari tapi tidak ada. Yang ada Al-Kahfi. Apa itu surah Al-Kahfi? Dan apa kelebihan kita baca surah Al-Kahfi? Para pendengar, banyak sekali kelebihan baca surah Kahfi. Lepas baca surah Kahfi hari Jumat, dia akan diberikan cahaya sampai Jumat berikutnya. Siapa membaca surah Kahfi hari Jumat, 70,000 malaikat mintakan dia ampun kepada Allah Ta'ala. Siapa membaca surah Kahfi, dia akan dapat cahaya dari tempatnya sampai ke Masjidil Haram. Cahayanya mancar. Dan siapa membaca surah Kahfi, dia selamatkan pada fitnah Dajjal. Dalam Quran disebutkan kan di situ. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Surah iaitu gua. Kahfi artinya gua. Gua. Okay? Yang ada biasanya di gunung-gunung. Ada gua. Okay? Dan itu berisi binatang dan minyak ular dan lain-lain. Kadang-kadang juga ada orang-orang yang tinggal dalam gua. Ada dalam Quran. Suratul Kahfi. Disebut gitu. Kalau Kahfi saja, nakirah namanya. Al-Kahfi artinya yang gua yang sudah dikenal. Ada, kenapa tidak? Silakan lihat. Tentu di sana mengatakan Suratul Kahfi. Surah tentang gua. Dimasuki oleh berapa? 7 atau 8 orang bersama anjingnya. Dia tinggal di dalam gua itu selama 309 tahun. Tidak mati dia. Itulah menunjukkan maha kuasanya Allah Ta'ala. Jadikan ahli Kahfi, ahli gua itu tinggal dalam gua 309 tahun tanpa makan minum. Hidup dia sampai 309 tahun. Masya Allah. Maha kuasa Allah yang menjadikan. Sama dengan maha kuasa Allah yang menjadikan Nabi kita Isra Mi'raj. Okay. Dari Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Kemudian ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai Sidratul Muntaha Mustawa. Dalam tempoh yang singkat. Kalau zaman sekarang orang naik pakai astronaut ke bulan kalinya bisa sampai ke bulan. Apa iya bulan itu? Apalagi sampai planet Mars. Belum ada sampai sana. Mati bertahun-tahun baru sampai. Ini sampai langit yang ketujuh. Sampai Sidratul Muntaha Mustawa. Hanya dalam berapa jam dalam satu malam. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Iya yakun. Kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Itulah menunjukkan maha kuasanya Allah Ta'ala. Di nuriyahu min ayatina. Untuk kami pertontonkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Umpama orang yang nanam sekarang langsung ngetam lagi. Kali nanam, ngetamnya ratusan kali. Ada orang yang yaitu memukul kepalanya sendiri sampai hancur lebur kepalanya, ceceran darah dan otaknya, menjerit, menangis sakitan. Utuh lagi kepalanya, dihancurkan lagi. Ya Jibril, man haula'i, siapa mereka? Haula'i alladzina saqalat rusum anis salat. Orang yang berat kepalanya melaksanakan solat. Ini nasibnya besok hari kiamat ya Rasulullah. Ini nasib mereka besok hari kiamat. Auzubillah. Ada orang yang telanjang bulat-bulat, makan duri dan makan batu. Laki perempuan. Makan duri, makan batu. Man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Itulah umat pelinggi yang malas berzakat, malas sedekah. Gitu nasibnya besok hari kiamat. Nauzubillah min dzalika. Ada lagi, ada orang angkat kayu
diikat, diangkat, dipikul, tak kuat dia. Ditambah lagi kayunya. Diangkat semakin tak kuat. Ditambah lagi semakin tak kuat mengangkatnya. Siapa mereka ya Jibril? Itulah umat pelinggi yang yaitu serakah. Orang yang tomak, loba, serakah terhadap kedudukan dan jabatan. Semua mau diborong kedudukan jabatan. Dan tak ada yang beres satu-satu. Zaman sekarang banyak terjadi. Ada juga orang yang makan daging mentah yang busuk. Daging mentah busuk dimakan. Di dekatnya ada daging yang sudah masak, yang enak, yang gurih. Tak dimakan. Siapa ya Jibril? Itulah umatmu yang suka kepada pelacur-pelacur zina-zina. Laki-laki cari perempuan pelacur. Perempuan sudah punya suami cari laki-laki pelacur. Itu dia. Orangnya seperti itu. Wa na'udzubillah min zalika. Baik. Silakan. Okay? Ada lagi yang saya anjurkan pada pengusaha. Coba baca surah Ad-Dukhan. Hanya satu lembar. Banyak sekali kelebihannya ya Allah. Okay? Dalam kitab Al-Jami' Shagir. Jelaskan tentang kelebihan surah Ad-Dukhan yang hanya selembar. Kalau kahfi kan 8 lembar ya. Kurang lebih 8 lembar. Tapi kalau surah Ad-Dukhan hanya selembar tapi kelebihannya. Termasuk juga Allah bikinkan dia rumah dalam surga. Orang suka baca surah Ad-Dukhan. Apalagi dibaca setelah solat tahajud. Tulab talibat mahat. Okay? Dah yakin pilihannya. Yakin. Okay? Mudah-mudahan. Demikian kepada anda. Ada yang pendek bacanya tapi hikmahnya. Siapa baca suratul Ikhlas 3 kali sama yang baca Al-Quran, iaitu 1 kali khatam, 1 kali khatam. Al-Quran, suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dibaca 3 kali sama dengan membaca Al-Quran khatam sekali. Siapa membacanya 10 kali, maka Allah bikinkan dia rumah dalam surga. Siapa membacanya 20 kali, Allah bikinkan dia istana dalam surga. Banyak sekali kelebihan membaca suratul Ikhlas. Itu dia para pendengar. Okay? Mudah-mudahan. Terima kasih pada anda. Saya kebut. Okay? Baik. Pak Ustaz, apa 3 wirid bulan Rajab yang dibaca 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga? Tasbih Rajab namanya. Kalau tadi istighfar Rajab, wa mafirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali malam, 70 kali pagi. Dan akan disentuh tubuh oleh api neraka. Tapi kalau tasbihnya berbunyi 10 hari pertama. Okay? Apa bacaannya? Subhanallahil hayyil qayyum. Subhanallahil hayyil qayyum. Suci Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri 10 hari pertama. 10 hari yang kedua. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ahadis samad. Suci Allah yang esa, yang berdiri sendiri tempat kita bergantung hidup kita. 10 hari sampai tanggal 20. Dari tanggal 21 subhanallahi ra'ub, subhanallahi ra'ub sampai selesai bulan Rajab 10 hari terakhir. Kelebihannya adalah itu tasbih. Dapat baca tasbih, segala dosanya mendapat ampunan Allah. Mari kita amalkan. Amin. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, semoga sehat walafiat. Yang mau tanya, gimana hukumnya jika dalam solat cuma bisa baca Fatihah doang sampai selesai solat? Apakah solat kita sah? Makasih Mas bagi. Fatihah itu yang rukun, yang wajib dibaca. Yang lain dari itu kan tidak. Kecuali kita membaca tahiyat akhir, selawat, salam. Okay? Maka Fatihah dibaca setiap rakaat. Tanpa baca ayat, tanpa baca surah, sudah sah. Tapi bagusnya, bacalah surah atau ayat lain setelah Fatihah. Lebih besar pahalanya. Tadi disebutkan, 1 huruf dibaca dalam solat, 100 pahala. Lah kalau kita pakai ayatnya, ayat yang terima Nabi waktu Isra Mi'raj. Pertama Fatihah. Yang kedua surah, yaitu
Inna a'tainakal kautsar, surah Al-Kautsar. Yang ketiga ayat kursi. Yang keempat, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu jadi ayat kita. Betapa besar pahala kita peroleh kalau kita pakai ayat dalam solat. Amin. Lanjut. Kalau kita lihat-lihat zaman sekarang, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, mohon maaf, kami tidak jawab pertanyaan pakai HP. Mohon maaf. Kalau kita lihat zaman sekarang, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, misalnya cara berpakaian lebih cepat ditiru orang kalau dibandingkan dengan hal-hal yang erat hubungannya dengan agama. Apa terjadi? Demikian mohon penjelasan Pak Hanafi. Pak Hanafi ngadangan, bukan Pak Hanafi dari Mekah. Pendengar kami yang setia dari kota Mekah, dari Jeddah, yang di sana kopi Cina. Iya, mudah-mudahan. Memang itu sudah orang kan lebih mudah meniru yang jelek-jelek, yang jahat-jahat pada meniru yang baik-baik sesuai dengan agama. Itu ciri-ciri akhir zaman. Yang baik dilihat jelek, yang jelek lihat baik. Sabda Nabi dalam hadis. Tanda akhir zaman. Kaum laki-laki malas ibadah, tidak bersemangat ibadah. Kemudian kaum wanita banyak durhaka pada suami. Anak-anak muda banyak pergajul, nakal-nakal. Ya Rasulullah terjadi pada itu lebih dari itu. Apa? Orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada orang mau ngaji dan sebagainya. Akan terjadi ya Rasulullah lebih dari itu. Orang melihat yang baik itu jelek, yang jelek itu baik. Kan terjadi ya Rasulullah lebih daripada itu. Yaitu orang mengajak pada yang jahat, orang melarang pada yang baik. Ya Rasulullah akan terjadi seperti itu. Lebih dari itu. Apa yang terjadi? Akan datang satu masa penuh fitnah. Hingga orang alim soleh kebingungan. Lah, kalau sudah demikian keadaannya penuh dunia dengan fitnah ya Rasulullah. Kemana kami lari? Ain al-firar. Mana kami lari? Firu ilal masajid. Lari kalian ke masjid. Sana kalian ibadah. Sana kalian solat. Sana kalian baca Quran. Ngaji, iktikaf dan sebagainya. InsyaAllah kalian selamat pada fitnah-fitnah tersebut. Sabda Nabi pada sahabat yang bertanya. Demikian Pak Hanafi pengadangan. Sehat-sehat Pak Hanafi. Mudah-mudahan. Sama. Kemudian berikut. Aduh. Apa begini? Apakah tidak salah sikap kita tidak bergaul sama orang-orang sering berkelakuan bertentangan dengan agama? Mohon penjelasan Pak Hanafi. Nabi mengatakan begitu. La sahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang kecuali orang beriman. Dengan orang jahat, dengan orang durhaka, jangan. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan makananmu kecuali orang-orang taat ibadah, orang takwa. Wala takul ta'amal fasikin. Jangan kamu makan makanan orang-orang jahat, durhaka, maksiat, orang fasik. Nasihat Nabi. Jangan kau bersahabat kecuali orang-orang yang baik-baik, orang beriman. Orang tidak beriman, orang durhaka, orang maksiat. Jangan jadi teman bergaul. Ya kumakali nasuk. Pai Nabi itu orang jauhkan daripada bersahabat orang jahat. Karena dengan itu kamu akan dikenal. Sahabat dengan maling, kamu dikatakan, ikut maling pasti. Bergaul dengan orang suka minum beram, pasti dia suka minum beram juga orang ini. Dia suka bergaul dengan maling, pasti orang ikut maling-maling. Karena itu, pilih kawan bergaul Pak Hanafi. Itu sabda Nabi. Besok kawan bergaul itu jadi musuh kita. Dan Nabi mengatakan, Al-mu'min anta ma'aman habba ilaika. Kamu akan bersama dengan siapa yang menjadi sahabat temanmu besok hari kiamat. Sahabat dengan alim ulama, sama alim ulama besok hari kiamat. Dia masuk surga, ngiring masuk surga. Sahabat dengan orang-orang jahat, maka itu teman kamu nanti di akhirat. Kemana dia masuk neraka? Ngiring masuk neraka. Tergantung pada kawan kita bergaul, sahabat kita bergaul. Pilih kawan bergaul orang baik-baik. Amin. Lanjut sedikit. Okay. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya enggak pernah dikasih uang belanja sama suami. Kok begitu? Kurang pandai merayu ya?
saya nafkahin diri sendiri. Alasan suami enggak ngasih uang belanja karena ada hutang. Apa cara suami saya itu benar? Saya aulia. Okay? Dari mana? Para pendengar. Wajibannya si suami beri nafkah. Kafa bil mar'i itsman an yudhai'a ma yakut. Berdosalah seorang suami yang tidak memberikan nafkah pada yang wajib beri nafkah. Siapa istrinya, siapa anaknya, siapa orang tuanya. Gitu. Tadi jadi bahan kami juga di penjara. Mohon maaf, nggih. Ya Allah. Tidak bertegur sapa sama teman lebih 3 hari adalah salah. Tapi bagaimana kalau dia lebih sering berkelakuan bertentangan dengan agama? Apa boleh tidak bertegur sapa sama orang yang demikian? Okay? Tidak suka bergaul sama orang yang demikian. Mohon penjelasan. Balik bahan Nabi. Para pendengar, memang Nabi mengatakan jangan tidak bergaul, tidak tegur sapa 3 hari. Wa man yuhajir akhahu fawqa salasin famata dakhalan nar. Apa tidak bersapa 3 hari dia mati, maka dia masuk neraka. Tapi kalau orang itu kalau kita sahabatin, dia akan selalu nyakitin kita, selalu ganggu kita, selalu bikin kita tidak senang, tidak tenang, maka jangan ditemanin bergaul orang demikian. Nanti kita terpengaruh olehnya. Jadi jauhi dari pergaulan orang-orang jahat. Anak-anak kita sekarang banyak rusak ini karena apa? Teman bergaulnya bikin dia rusak. Bergaul dengan orang suka minum minuman keras, jadilah peminum. Bergaul dengan orang narkoba, jadilah narkobais. Bergaul dengan maling, jadilah dia ikut jadi maling. Daripada begitu, hindarkan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Lebih baik kita jauhin. Okay? Tidak bergaul dengannya. Demikian. Okay? Biar kita selamat Pak Hanafi. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Coba saya lihat satu. Oh iya, mohon maaf. Ya, salah ini. Keliru. Para pendengar, sampai di sini kita dapat berjumpa. Okay? Pada malam ini ada yang belum kami bisa jawab 5 pertanyaan. Namun waktu kita sudah habis. Selamat peringati Isra Mi'raj. Selamat menyantuni anak yatim piatu di hari Isra Mi'raj 27 Rajab hari Kamis yang akan datang. Sila pelunggut yang sami, tingkatkan iman takwa, terutama ibadah solat kita dengan datangnya hari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, mohon maaf, okay? Dan terima kasih. Moga-moga ada manfaat gunanya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq ala hadi la sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.